Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam permenungan edisi pada kesempatan ini. Satu ungkapan yang sangat inspiratif dari Santa Teresa dari Kalkuta bahwa kita dipanggil bukan untuk meraih kesuksesan, tapi kita semua dipanggil untuk setia. Setia terhadap jalan panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hidup di tengah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa sangat berdampak kepada cara berpikir dan juga cara kita menghayati kehidupan. Kadangkala perkembangan ini juga mereduksi penghayatan dan juga pemahaman kita terhadap nilai-nilai hakiki tentang hidup beragama, termasuk juga dalam hidup perkawinan maupun juga hidup selibat. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan dari Santa Teresa dari Kalkuta, bahwa kita bukan dipanggil untuk meraih kesuksesan, tetapi kita semua dipanggil untuk setia dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan suatu kisah yang sangat menarik, di mana orang-orang Farisi mempersoalkan tentang hidup perkawinan dan juga hidup selibat. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa apapun bentuk hidup pilihan yang telah kita ambil, yang paling utama di sini adalah bagaimana kita membangun kesetiaan kepada Allah melalui hidup yang dianugerahkan kepada kita. Entahkah itu dalam hidup perkawinan maupun juga dalam hidup selibat. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi maupun juga tidak ada yang lebih rendah. Karena masing-masing setiap panggilan memiliki konsekuensi dan setiap panggilan memiliki tugas dan fungsi yang khas dalam menghayati panggilan sebagai murid-murid Tuhan. Dua bentuk jalan yang berbeda ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apa? Yaitu supaya kita mencapai kekudusan. Asalkan ada ketekunan, asalkan ada kesetiaan di sana. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita berdoa senantiasa memohonkan karunia kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk menghayati dan melaksanakan tugas kita masing-masing. Entahkah hidup berkeluarga, hidup melalui hidup perkawinan yang kudus, maupun juga memilih hidup selibat, hidup untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Dan sangat menarik dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa hanya orang yang diberikan karunia khusus yang bisa memahami apa yang Yesus ajarkan, teristimewa tentang hidup selibat. Tidak mudah untuk memahami tentang hidup selibat itu. Apalagi bagi orang-orang yang berada di luar kekatolikan, mungkin merasa bahwa panggilan hidup selibat itu adalah panggilan hidup yang sesuatu yang aneh begitu. Tetapi bagi kita di dalam iman kepercayaan kita, di mana Yesus sendiri menegaskan bahwa tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi, dia mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Ada juga orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Ini menandaikan bahwa pilihan sadarnya karena kemauannya sendiri. Demi apa? Demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi
Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, perkataan Yesus ini sangat jelas bahwa hidup selibat juga adalah suatu karunia. Karunia di mana orang membaktikan hidupnya sepenuhnya demi kerajaan Allah tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun, tetapi karena dia memilih secara sadar. Tetapi dia juga tahu bahwa konsekuensi dari panggilan ini. Dan demikian juga hidup perkawinan, bahwa apa yang telah dipersatukan itu tidak boleh diceraikan. Jadi konsekuensinya jelas bahwa setia sampai akhir hayat terhadap pasangan hidup yang telah dipilih atau ditentukan oleh Tuhan bagi kedua belah pihak. Jadi intinya adalah apapun panggilan hidup kita, ujung-ujungnya kita diminta untuk bertekun dan setia melaksanakannya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.